Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Malam ini Allah berikan nikmat luar biasa kepada kita, masih dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga sehat lahir batin. Allah murahkan rezekinya, Allah berkahi umurnya, akhiratnya kita bahagia dunia akhirat, berkah daripada tafsir Jalalain. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi washabihi wa dhurriyyatihi wa furi syurin lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Syalama Abdullah Muhammad guru-guru kita dimanapun berada, khususnya Allah Ta'ala yahfina bihimati fi mudina bi adadi wa ana berkati wa anwari asrari mawlud din dunia wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Ulaika, adapun mereka itu orang munafik, munafikun. Ulaika, adapun mereka munafikun, alladzina, yaitu orang yang alladzina istarau, yang membeli. Siapa alladzina? Alladzina itu isinya adalah ulaika. Ulaika itu isinya adalah munafiqun, orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka mengatakan ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Akan tetapi wa idza khalau ila syayatinihim, nah, kita ngajinya setiap malam minggu 2 ayat belum hafal. 2 ayat, 1 ayat enggak hafal. Jadi kalau panjenengan ngaji 1 minggu 1 ayat 2 ayat keterlaluan, enggak hafal. Dia paling. Ya. Jadi mereka mengatakan ketika bertemu dengan manusia, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum wa idza qalu ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada syayatinihim, setan-setan mereka. Siapa setan-setan mereka? Pemuka-pemuka agama mereka, pemimpin-pemimpin, kawan-kawan mereka, pembesar-pembesar mereka. Mereka mengatakan qalu innama nahnu mustahzi'un. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka hanya mengolok-olok umat Islam. Akan tetapi Allah balas mereka. Sebenarnya bukanlah mereka yang mengolok-olok. Allahu yastahzi'u
bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang mengolok-olok mereka bukan hanya sekedar diolok-olok dengan Allah. Tapi mereka oleh Allah biarkan dengan waktu yang lama, mereka biarkan dikasih waktu yang rentan yang sangat panjang. Apa yang Allah berikan kepada mereka dengan memberikan masa yang luar biasa, di dalam kesesatan. Ambil kesesatan, tidak langsung diambil nyawanya oleh Allah, tidak langsung Allah cabut itu nyawa, tapi mereka sangat lama sekali dalam kesesatan. Padahal sebenarnya selain mereka di dalam kesesatan, fi maradun fazadahumullahu marada. Jadi dalam jangka yang lama itu Allah berikan waktu kepada mereka itu dalam jangka yang lama agar mereka rasa sakitnya itu semakin sakit. Karena fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah tambahkan rasa sakit itu kemudian. Nah sekarang ulaika alladziina istarau dhalalati bil huda. Ulaika adapun mereka munafikun. Alladziina yaitu orang munafik, ulaik yang istarau membeli, siapa alladziina? Membeli terhadap apa? Ad-dhalalata. Membeli kesesatan, terhadap kesesatan, bil huda, dengan hidayah, dengan petunjuk. Apa yang dimaksud mereka membeli kesesatan, ditukar hidayah itu ditukar dengan kesesatan? Ai istabdaluha bihi. Ayakni istabdaluha, menukarkan siapa alladzina. Istabdaluha, menukarkan siapa alladzina terhadap ya dhalalah. Jadi mereka ini munafik ini menukarkan alladzina, yang dimaksud dengan munafik ini alladzina ini isinya ada munafik, mereka tukarkan dengan hidayah. Jadi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan dengan fitrah, suci. Sehingga bapak-bapaknya ini yang menyebabkan nanti membawa mereka ke dalam Yahudi. Anda bagaimana adanya Allah? Di antara ayat-ayat Allah ini kan adanya alam, ya, adanya matahari, adanya bulan. Akan tetapi hidayah itu kemudian dia ditukar dengan kesesatan, ditukar dengan dhalalah. Ini yang maksud di dalam ayat ini. Ulaika alladziina istarau. Jadi mereka beli dhalalah itu, kesesatan itu dengan petunjuk. Sebenarnya mereka punya tunjuk. Fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tiadalah beruntung atau tidaklah beruntung. Fama rabihat tidaklah beruntung. Tijaratuhum tijaratuhum apa perniagaannya alladzina. Apa maksudnya? Ma rabihu fiha bal khasiru limasirihim ila an-naril mu'abbadati alaihim. Ma rabihu, tidak beruntung siapa alladzina. Ma rabihu, tidaklah beruntung siapa alladzina. Ma rabihu, tidaklah beruntung siapa alladzina fiha, di dalam tijarah. Apa tijarah? Perdagangan, perniagaan. Bal, akan tetapi atau bahkan. Bal, akan tetapi atau bahkan. Khosiru, rugi siapa alladzina.
Khosiru, rugi siapa alladzina? Kenapa mereka rugi? Lima syirihim, karena kembalinya alladzina. Lima syirihim, karena kembalinya alladzina ilan nari, ke neraka. Al-mu'abbadati, yang dikekalkan. Al-mu'abbadati, yang dikekalkan, yang diabadikan, yang dikekalkan. Alaihim, atas mereka alladzina. Alaihim, atas mereka alladzina. Mereka ini yang telah menukarkan hidayah terhadap kesesatan, beruntung. Bahkan perdagangan, perniagaan di dalam jual beli mereka ini rugi sekali. Kenapa bisa rugi? Ternyata mereka ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan ke dalam api neraka yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti. Bahkan bukan hanya dikembalikan ke dalam neraka, diabadikan di dalam neraka. Artinya ada orang itu yang masuk neraka tapi tidak selamanya. Digoreng, diinjek-injek, dimasak, ya pokoknya itulah. Mungkin sampai di asfalil apa? Mungkin karena kita percaya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah nabi kita. Muhammad adalah utusan daripada Allah. Ada kesempatan syafaatul udzmah, syafaat pertolongan daripada Nabi Muhammad hadir kepada kita. Makanya kan di dalam kalau di dalam hari-hari besar Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang kita sering baca cerita Nabi kan, cerita Nabi Muhammad, sejarah beliau. Di antaranya kan kita mengadakan Maulid itu, di antaranya dasarnya adalah ada hadis yang kemudian ada namanya Abdul Uzza, yang kemudian karena senangnya atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari Senin. Artinya tetap disiksa tapi diringankan. Apalagi kita yang ngaji tafsir Jalalain. Ya. Artinya ketika kita walaupun masuk neraka, ketika masuk neraka karena kita cinta kepada Nabi Muhammad, ada kesempatannya untuk kita kembali diringankan, kembali masuk surga. Amin. Walaupun diinjek-injek, digoreng, dikerak apa, mungkin entah ya, mungkin bukan kita lah, kita cinta Nabi dan kita ngaji tiap malam minggu doang. Ya setelah dibaca nggak hafal walaupun 2 ayat. Ya. Ternyata al-mu'abbadati, yang diabadikan, ya kan, yang dikekalkan. Artinya ada api neraka yang tidak kekal. Artinya bukan apinya tidak kekal. Ternyata kita masuk neraka, tapi kita diangkat karena kita cinta Nabi Muhammad, karena kita masih ada amalan-amalan yang saleh. Kemudian kita diambil, dimasukkan ke dalam surga. Amin Allahumma. Amin. Tapi kalau bisa Pak, jangan masuk neraka sama sekali. Makanya kita berdoa kepada Allah, kita masuk surga tanpa hisab daripada Allah Subhanahu. Itu nilai hisab. Amin Allahumma. Amin. Wa ma kanu, dan tidaklah mendapatkan mereka alladzina. Wa ma kanu, dan tidaklah mendapatkan. Wa ma kanu, dan tidaklah mendapatkan siapa alladzina muhtadin, yaitu petunjuk. Muhtadin yaitu petunjuk. Jadi ternyata mereka dalam kesesatannya memang mereka itu tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesesatan terus. Ya seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab. Kenapa? Karena memang oleh Allah tutup itu hati, mata ditutup, telinga ditutup, sebagaimana kita bahas beberapa minggu kemarin. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mendapatkan petunjuk mereka ini fima, di dalam sesuatu. Fima dalam apa? Boleh. Fima di dalam apa? Fa'alu, yang mengerjakan siapa alladzina.
Fima di dalam apa atau di dalam sesuatu fa'aluhu yang mengerjakan siapa alladzina. Jadi mereka itu tidak diberikan petunjuk oleh Allah di dalam sesuatu yang mereka kerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Janganlah kita menjadi orang yang munafik. Ini orang yang munafik, Pak. Tapi kalau di dalam ini ya, apa namanya? Kalau kita Idul Fitri itu biasanya kan kita takbir itu kan ada ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha bukan gitu. La ilaha illallah wahdahu. Oh ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Walahul apa? Sadaqah wahdah. Wa nasr abdu. La ilaha illallah. Wahdah lagi. Ya itulah. La syarika lahu. Terus? Nah, ini kan kalau lagi dibaca begini enggak hafal. Walau karihal kafir walau karihal. Nah, di situ kalau Kiai Maimun Syubair tidak meletakkan munafik itu. Walau karihal munafikun itu tidak. Kenapa? Kalau bagi mereka, kalau bagi beliau itu orang munafik itu walaupun mereka munafik masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai utusannya. Sehingga di dalam walau karihal munafikun itu tidak diletakkan. Bukannya di dasar neraka kalau munafik itu? Ya ini ada neraka. Ya karena memang kalau dalam orang tasawuf itu kan selalu menjaga hati, tidak pernah merasa lebih baik daripada mereka. Ya memang. Terus makanya munafik itu kan ada munafik dari segi akidah. Ya. Kemarin kita akan bahas itu. Terus masaluhum kamasalil ladzi istauqada paman alladzina. Masaluhum adapun perumpamaannya alladzina. Sifatuhum yakni sifat alladzina fi nifaqihim di dalam kemunafikan alladzina. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagaimana sifat-sifat mereka itu dalam kemunafikan mereka. Diumpamakan seperti apa? Kama salil ladzi istauqada nara. Kama salil ladzi yaitu seperti atau seumpama alladzi orang. Kama salil ladzi seumpama orang istauqada menyalakan. Siapa alladzi? Istauqada menyalakan siapa alladzi? Auqada menyalakan siapa alladzi? Auqada menyalakan siapa alladzi? Nara pada api. Nara pada api. Fi dulmatin di tempat yang gelap. Ini kalau di dalam belaghah itu kan ada 3 itu kan. Ada apa lagi itu? Ma'ani, bayan, badi. Nah, kalau tafsir di sini disebut dengan majaz akli. Majaz akli itu menyamakan tapi tidak semestinya. Tidak satu makna, tapi diibaratkan dengan yang lain. Api dinyalakan di mana? Di tempat gelap. Lagi gelap, nyalakan api itu. Itu seperti itu orang munafik. Kemudian setelah nyala, falamma adaat, maka setelah menerangi apa nar. Ini bukan api neraka narnya. Nar ini adalah api. Falamma adaat, maka setelah menerangi apa nar, ay anarat, yakni menerangi apa nar, ma haulahu terhadap apa yang ada di sekitar alladzi, ma haulahu terhadap apa yang ada di sekitar alladzi. Jadi setelah terang itu, setelah hidup yang namanya api menerangi, Pak. Yang asalnya di pinggirnya gelap jadi terang. Setelah terang karena gelap kemudian terang, fa'absara, lalu melihat siapa alladzi.
Wastadfa'ah, dan menghangatkan diri siapa alladhi. Wastadfa'ah, dan menghangatkan diri siapa alladhi. Wa aminah, dan aman siapa alladhi. Ini di dalam kitabnya amin atau aman? Amanah. Aminah ya. Karena ada yang memakai amanah. Aman. Aminah. Wa aminah, dan aman siapa alladhi. Jadi ini mimman. Ini mimman apa mimma? Mimman. Ini pakai ma. Pakai ma. Kalau punya saya pakai man soalnya. Kalau pakai man, mimman dari orang. Kalau pakai ma, mimma dari sesuatu. Mimman, kalau punya saya dari mimman. Kalau pakai mimma dari sesuatu. Kalau man dari orang. Mimman dari orang, mimma dari sesuatu. Yakhafuhu, yakhafuhu, yang takut siapa alladhi, hu terhadap man. Kalau yang pakai man. Kalau pakai ma, hu pada ma, hu terhadap ma. Kalau pakai ma. Jadi setelah terang, setelah hidup, kemudian orang itu alladhi ini, orang munafik itu setelah menghidupkan api, kemudian apinya bisa menerangi sekitarnya. Setelah menerangi sekitarnya, kemudian bisa melihat. Karena gelap, hidup. Bisa melihat. Namanya juga gelap, ngidupin lampu, ngidupin obor, terang. Setelah bisa lihat, sebab dia menghidupkan api, dia merasa aman. Merasa aman. Dari sesuatu atau dari orang yang tadi takut. Setelah merasa nyaman, merasa nikmat, dahaballahu binurihim. Dahaballahu, menghilangkan Allahu siapa Allah. Ini luar biasa, Pak. Jadi setelah diterangkan oleh Allah, sekitarnya merasa nyaman, merasa nikmat, dahaballahu. Dahaba, menghilangkan Allahu siapa Allah binurihim, pada cahaya, pada api itu, pada api mereka, pada cahaya mereka. Atfa'ahu memadamkan siapa Allah. Atfa'ahu memadamkan siapa Allahu terhadap nar, cahaya. Jadi Allah padamkan itu cahaya. Wa jumi'ad dhamiru. Jadi kalau dijadikan mabni majhul, ini jumi'ah. Tapi kalau panjenengan ingin jadikan fa'il, jama'ah. Wa jama'ah, dan mengumpulkan Allahu siapa Allah. Nah, mengumpulkan siapa Allah. Ad-dhamiru terhadap dhamir. Wa jumi'ad dhamiru. Oh, jumi'ah, dan dijamakkan, bukan mengumpul, dan menjamakkan kalau pakai jama'ah. Wa jumi'ah, dan dijamakkan. Ad-dhamiru apa dhamir? Jadi kan di dalam dahaballahu binurihim. Ini kan seharusnya kan alladhi. Nah, tapi di sini digunakan jamak dhamirnya muru'atan. Karena memelihara. Muru'atan karena memelihara li makna alladhi, bagi makna alladhi. Jadi binurihim itu menggunakan dhamir jamak, akan tetapi yang dimaksud adalah alladhi. Karena kan ada alladhi, alladhani, al-ladhina. Setelah wadhahaballahu binurihim, setelah Allah hilangkan itu cahaya, wa tarakahum, dan membiarkan siapa Allah hum terhadap alladzina, munafik. Oh, ini munafik ini. Wa tarakahum, dan meninggalkan siapa alladzi, wa tarakahum, dan meninggalkan siapa Allah. Ya, alladzina tadi itu munafik. Fi dulumatin, di dalam kegelapan.
la yubsirun. Dalam keadaan la yubsirun, tidak dapat melihat siapa alladzina, siapa munafikun. La yubsiruna, tidak melihat, tidak dapat melihat siapa munafikun. Ma haulahum terhadap apa yang ada di sekitarnya munafik. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sudah hidup, setelah hidup ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dibiarkan mereka bisa lihat sekitar, kemudian tiba-tiba oleh Allah dipadamkan. Dipadamkan, dimatikan itu. Setelah dipadamkan, Allah biarkan itu dalam kegelapan. Setelah melihat, Allah ambil itu penglihatan, kemudian dia tidak bisa melihat lagi. Tidak bisa melihat ke sekitarnya. Mutahayyirina, dalam keadaan kebingungan. Mutahayyirina, dalam keadaan jalan. Mutahayyirina, dalam keadaan kebingungan. Anit thoriq, dari jalan. Jadi bingung Pak, namanya sudah mati ya, namanya Allah. Mau jalan mana, jalan menuju surga, menuju elok, mana yang jalan menuju Geri Asri 2 nggak tahu Pak. Ya, gelap. Kenapa? Gelap. Panjenengan bisa rasakan Pak. Kalau panjenengan memang dari awal gelap, itu panjenengan bisa tahu Pak, bisa meraba. Tapi kalau panjenengan lagi banyak begini nih cahaya, tiba-tiba mati, itu lebih gelap daripada sebelumnya itu. Bisa dibayangkan itu bagaimana itu keadaan mereka itu. Mereka kebingungan. Khaifina, dalam keadaan takut. Khaifina, dalam keadaan takut. Kadzalika ini adalah istauqadanara ini. Isinya kalau simpelnya, maka demikian itu haulai, adapun munafikun itu amanu, yang beriman. Siapa munafik? Amanu, yang beriman. Siapa munafik? Siapa haula? Kan ada hadza, ya kan? Ada ulaika, ada isim syarah itu kan? Ada haulai. Amanu, beriman. Siapa haula? Isinya adalah munafikun. Biidhari kalimatil iman, dengan menambahkan kalimat iman. Jadi mereka itu beriman, mengatakan mereka itu beriman dengan menambahkan kalimat Faida matu, maka apabila mati mereka haula munafik atau munafikun. Faida matu, ketika mati siapa munafikun? Ja'ahum, datang kepada mereka munafikun. Ja'ahum, datang kepada mereka munafikun. Apa yang datang kepada mereka? Al-khawfu, rasa takut. Al-khawfu, rasa takut. Wal adabu, dan siksa. Wal adabu, dan siksa. Jadi memang begini lagi Pak. Jadi yang paling berat itu ketika kita mau ajal. Ini yang paling kita takuti. Sering saya katakan, orang itu yang paling berat adalah ketika dia mau ajal. Mereka itu ketika ajal itu Pak, iblis, setan itu datang kepada kita, menyerupai orang yang kita cintai, menyerupai apa yang kita sayangi, menyerupai anak kita, menyerupai istri kita dan sebagainya. Mungkin menyerupai suami. Kemudian dia mengajak untuk keluar daripada Islam. Ada yang membawa minuman, ini minum, ini kalau minuman ini engkau minum, engkau akan hidup selamanya dan sebagainya. Tapi nggak mau dia, enggak, saya nggak mau minum kalau harus keluar dari Islam. Tenang, kalau kamu hidup selamanya, kamu akan bisa bertaubat setelah kamu sembuh. Iblis itu tahu Pak, kalau dia dalam keadaan sekaratul maut. Itu Pak. Jadi bagi orang yang munafik ini akan datang kepada mereka rasa takut, azab, siksa. Dalam
oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi ketika kita naza. Nah, walaupun kita diketok-ketok Allah kalau sudah tertutup telinga, mata tertutup. Makanya Pak, kita ini idza lam tastawi nafsaka bil haqqi sawalatka bil batil. Jika engkau tidak menyibukkan hari-harimu dengan kebaikan, maka dirimu akan menyibukkan dengan kebatilan. Maka alhamdulillah kita malam malam Minggu ini kita masih menyibukkan. Ini bukan malam Jumat ya. Bagi yang punya istri jangan sampai bukan malam Jumat. Jangan buru-buru pulang. Ini adalah malam Minggu. Ya sebenarnya malam apa saja, Pak. Kalau gini Pak, orang itu udah ditakdir akhir aja itu baik atau jelek itu gimana Pak? Seseorang kan udah ditakdir nanti matinya itu baik atau tidaknya itu kan itu maksudnya gimana itu? Ya mau ditakdir baik atau buruk cuma fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah itu di dalam diri manusia itu Allah berikan fujur dan takwa. Dia Allah berikan pilihan mau takwa atau fujur. Mau jadi orang yang fasik, yang bermaksiat atau yang takwa. Kalau engkau fujur, fasik, melakukan ketidakbaikan maka akan masuk neraka. Ketika bertakwa, Allah punya pilihan. Walaupun sebenarnya Allah punya hak ketika kita sebaik apapun, tapi Allah memiliki hak untuk menentukan kita tetap masuk surga atau tetap masuk neraka. Makanya sebenarnya ada wali Allah yang dikabarkan begitu, yang dikabarkan bahwa kenapa kamu masih rajin ibadah padahal kamu tulisan di sana kamu akan masuk neraka. Apa jawaban beliau? Saya ibadah bukan karena mau masuk surga ataupun masuk neraka, tapi karena saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah jawab seperti itu, malaikat memberikan kabar lagi. Ternyata Allah sudah memerintahkan kepada malaikat untuk merubah ajalnya menjadi ajal yang baik. Jadi kita kalau memang oleh Allah kita ditakdirkan untuk masuk neraka, semoga Allah rubah dengan fadilah kita selalu mengenal Allah dengan ayat-ayatnya. Amin Allahumma amin. Cukup sekian. Sudah jam 10:03. Semoga berkah selalu. Mau kita ajalnya dalam keadaan apapun, kalau Allah ridhoi, kita akan selalu nikmat. Walaupun kita mungkin masuk neraka, kalau Allah ridhoi Enggak panas. Tetap nikmat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.